Kawasan wisata pantai di Badung, Bali menjadi pilihan yang tak dilewatkan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya kawasan di Pantai Pererenan Mengwi. Keunikan objek wisata satu ini adalah memadukan pemandangan pantai sekaligus pedesaan yang masih asri dan sayang jika dilewatkan begitu saja. Inilah Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi, Badung, Bali yang tak kalah menarik dari objek wisata pantai lainnya di Bali. Pantai yang menawarkan keindahan alam ini cukup banyak mendapat kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selain pemandangan pantai berpadu nuansa pedesaan, di lokasi ini juga terdapat spot foto menarik berupa patung gajah Mina setinggi kurang lebih 12 meter. Yang menarik lainnya di Pantai Pererenan adalah dinobatkannya pantai ini sebagai pantai dengan kawasan lingkungan terkeren di dunia versi penerbit majalah destinasi wisata Time Out. Dan bagaimana dengan Pulau Dewata pada libur Nataru? Untuk melihat langsung suasana liburan di Bali, kami sudah bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Ayu Dewi di Pantai Pererenan, Canggu, Badung, Bali. Halo, selamat siang Ayu. Bagaimana suasana di Pantai Pererenan Canggu di masa libur akhir tahun ini, Ayu? Iya, Victor, saat ini saya berada di Pantai Prerenan. Ini adalah kawasan di Mengwi, Badung, tapi sebenarnya ini dekat dengan kawasan objek wisata Canggu, Badung, Bali. Sedikit saya informasikan kepada pemirsa juga dan Anda, Victor, bahwa kawasan ini memang terpilih tahun 2024 ini sebagai kawasan dengan lingkungan yang paling terkeren disandingkan dengan beberapa kawasan lainnya di dunia seperti yang ada di Prancis, kemudian di Amerika Serikat, di Maroko, dan juga ada di Korea Selatan. Pererenan di kawasan Badung, Bali ini apa saja yang ada? Mungkin ini saat ini saya gambarkan memang agak sepi saat ini karena memang suasananya setelah kemarin beberapa hari hujan, sekarang sudah sempat kembali panas. Di kemungkinan ini akan mulai ramai lagi pada sore hari karena di kawasan pantai ini terkenal dengan pemandangan sunsetnya nanti yang akan ada pada sore hari. Ikonik yang ada di kawasan Pantai Pererenan ini adalah patung Gajah Mina. Ini patung setinggi 12 meter yang memang menjadi ikonik di Pantai Pererenan. Ini adalah patung dengan badan ikan tapi berkepala gajah dan ditunggangi oleh Dewa Varuna sebagai penjaga lautan. Di sini pengunjung memang sebagian besar di saat weekend ini khususnya itu adalah ratusan, tapi umumnya itu adalah wisatawan asing yang datang kebanyakan ke wilayah ini. Sementara sebagiannya adalah wisatawan lokal. Wisatawan asing tadi yang sempat saya berbincang-bincang, kemudian saya menanyakan mereka menyukai kawasan ini karena memang masih terlihat sangat sepi. Di sini kalau bisa disaksikan ini masih banyaknya ada beberapa batang-batang kayu itu sampah-sampah kiriman yang memang terjadi beberapa hari terakhir akibat hujan dan angin kencang yang melanda wilayah Bali sehingga beberapa sampah kiriman datang ke pantai selatan Bali. Dan di suasana di tempat ini juga bisa dinikmati beberapa ada kafe-kafe, kemudian tempat-tempat makan yang memang masih didirikan oleh warga-warga lokal yang ada di sini. Jadi beberapa pengunjung tidak hanya bisa menikmati kawasan pantai, namun juga bisa menikmati kuliner yang ada di sepanjang Pantai Pererenan atau saat memasuki Pantai Pererenan. Untuk lokasinya ini sangat mudah sebenarnya dijangkau. Ini sama dengan beberapa lokasi lain yang mungkin lebih terkenal di kawasan Canggu, seperti misalnya Pantai Canggu, lalu ada Pantai Brawe, Pantai Eko. Memang di sini agak sedikit, Victor, dapat saya gambarkan memang agak tersembunyi, hidden gem, tapi memang suasananya cukup menarik sekali apalagi jika sore hari. Dan jika Anda memang ingin menyaksikan, menikmati yang sedikit sepi daripada pengunjung, mungkin di libur Nataru ini bisa menjadi pilihan. Di kawasan-kawasan seperti misalnya ada di Kute, kemudian di Jimbaran, Seminyak maupun Legian, mungkin di kawasan Pantai Pererenan, di kawasan Canggu, masuk di Kabupaten Mengwi, Badung ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang datang ke Bali di libur Nataru ini. Victor. Ayu, yang ada pantau akses atau lalu lintas menuju kawasan Canggu bagaimana hari ini? Kemudian juga biasanya cuaca ini semakin tidak menentu ya dari hari ke hari begitu. Bagaimana pengunjung atau wisatawan bisa berlibur dengan nyaman di Bali? Adakah tips mungkin? Baik, memang kalau beberapa kawasan wisata ini semenjak khususnya momen libur Nataru di saat tanggal 22 kemarin itu memang sudah
padat sekali wisatawan yang datang baik dengan menggunakan moda transportasi udara maupun transportasi darat yang menuju ke Bali. Itu kurang lebih kalau data yang kami terima dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali ada sekitar 320 ribu unit kendaraan yang diperkirakan masuk khususnya melalui pelabuhan Gilimanuk dan pelabuhan di Karangasem. Itu sebabnya makanya beberapa kawasan objek wisata itu cukup padat. Mengingat juga kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan Bali yang turun hujan sehingga banyak beberapa wisatawan dan masyarakat Bali memilih keluar dan atau berwisata menggunakan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan banyaknya kepadatan kendaraan yang di jalan baik di roda 2 maupun roda 4. Sehingga beberapa kawasan-kawasan objek wisata seperti di kawasan Badung, kemudian Denpasar juga sudah mulai macet, lalu ke kawasan Ketabanan, Kintamani, Bangli, dan juga beberapa di Karangasem itu juga sudah padat merayap. Tips yang bisa saya bagikan, Victor, bagi juga untuk wisatawan yang akan datang ke Bali, mungkin bisa diperhatikan. Pertama adalah dari ramalan cuaca dari BMKG, mohon diperhatikan juga kemudian cuacanya seperti apa, karena tidak menentu, cuacanya bisa kemudian 2-3 hari sebelumnya ini hujan terus dengan deras di Bali dan hari ini cukup bagus, jadi beberapa tampaknya mulai wisatawan mulai keluar rumah dan kemacetan tadi juga terpantau di mana-mana saat saya datang ke wilayah Canggu ini sendiri juga sudah mulai macet dari kawasan Denpasar, kemudian di kawasan Kerobokan, ruas-ruas jalan itu sudah mulai dipenuhi dengan kendaraan roda 4, kemudian bus-bus pariwisata yang datang, dan juga kendaraan pribadi juga roda 2 juga ikut memenuhi beberapa ruas jalan di kota seperti kota Denpasar dan menuju beberapa objek wisata. Tips lainnya juga Anda harus berangkat lebih pagi lagi, lebih awal karena memang agak cukup padat dan merayap karena cukup lama nanti di jalanan sehingga Anda bisa menikmati suasana atau tepat waktu di saat tiba di tempat tujuan. Dan yang terakhir ada pastikan Anda juga memastikan suasana atau lingkungan di sekitar tempat objek wisata karena di Bali ini kadang-kadang ada yang gelombang tinggi di kawasan pantai, pastikan juga Anda berada di lingkungan di mana tidak adanya tanah longsor dan juga kawasan banjir yang memang beberapa waktu hari lalu ini sempat melanda beberapa wilayah wisata di Bali akibat hujan turun deras. Ada beberapa wilayah yang cukup hampir tergenang air dan mengakibatkan beberapa wisatawan terpaksa harus dievakuasi dari tempat villa-villa mereka menginap. Victor. Ya, banyak sekali yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan selama berlibur di Bali. Terima kasih banyak produser lapangan CNN Indonesia, Ayu Dewi atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.